Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Baik semua kan ya? Baiklah. Udah pada sarapan belum? Oke, yang belum sarapan ibu sih. Alangkah baiknya untuk memulai pelajaran hari ini kita berdoa bersama terlebih dahulu. Oke. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula robbi zidni ilma warzukni fahma amin. Nah, ada yang gak berangkat hari ini atau lagi sakit, izin gitu? Gak ada ya, berangkat semua. Udah pada semangat belum nih anak-anak? Ibu punya permainan loh, biar kalian itu semangat dan konsentrasi. Nah, permainannya tuh gini. Kalau ibu bilang 1, kalian tepuk 1 kali. Kalau ibu bilang 2, kalian tepuk 2 kali. Kalau ibu bilang 3, kalian tepuk 3 kali. Kalau ibu bilang setengah, kalian tepuk setengah. Nyik gitu. Kita latihan bersama ya. 1, 2, 3, setengah, nyik ya. Udah pada paham kan? Udah pada paham belum nih? Kita ulang 1 kali lagi aja ya. 1 kali lagi ya. 1, 2, 3, setengah, nyik. Oke, ibu mulai permainannya ya. Nah, untuk memulai pelajaran hari ini pertama nih, ibu mau menampilkan 2 gambar ini. Apa sih yang kalian ketahui tentang 2 gambar ini? Iya, bener banget kan? Saling membantu. Jadi, anak laki-laki ini membantu anak perempuan yang telah jatuh, yang sudah jatuh nih dari sepeda. Nah, yang kedua, anak SD ini membantu nenek-nenek untuk menyeberangi jalan. Dari kedua gambar ini terjadi saling tolong-menolong. Nah, anak-anak ada yang tahu nggak arti tolong-menolong? Coba siapa yang berani jawab dan jawabannya benar, ibu kasih hadiah. Iya, bener. Jadi, tolong-menolong itu artinya saling membantu orang yang sedang kesusahan, orang yang membutuhkan pertolongan, dan menghibur orang yang sedang sedih. Tolong-menolong dilakukan dengan hati yang ikhlas, tanpa rasa pamrih, dan tidak mengharapkan imbalan. Contohnya seperti 2 gambar ini nih. Si anak laki-laki ini menolong anak perempuan ini yang habis jatuh dari sepeda. Terus anak SD ini menolong nenek ini buat menyeberangi jalan. Kalau misal mereka tidak melakukan dengan ikhlas, mereka akan mengharapkan imbalan. Seperti misal anak SD ini udah membantu menyeberangi nenek ini, udah sampai di ujung jalan tuh, udah sampai di pinggir jalan, anak SD ini minta upah ke neneknya. Nenek, minta upahnya dong, kan aku udah nyebrangin nenek, nyebrang jalan. Itu tuh tidak boleh. Berarti itu menolongnya tidak ikhlas. Misal udah ini anak laki-laki ini udah membantu anak perempuan ini, udah membantu sampai dibawa ke rumah, nanti pas sampai di rumah dia minta upah ke ibunya perempuan ini. Kayak ibu minta upahnya dong, kan aku udah nolongin anak ibu buat sampai ke rumah gitu. Itu tuh tidak boleh ya. Berarti tolong menolongnya tidak dilakukan dengan hati yang ikhlas, dengan mengharapkan imbalan. Itu tidak baik, tidak boleh. Jadi tolong menolong harus dilakukan dengan hati yang ikhlas. Udah paham kan? Kalau tolong menolong itu dilakukan dengan hati yang ikhlas. Nah, perintah Allah dalam tolong menolong ini tuh ada di surat Al-Maidah ayat 2.
yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebijakan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya. Untuk surat Al-Maidah ayat 2 ini yang artinya tuh tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan jangan tolong menolong kamu dalam hal keburukan atau berbuat dosa. Maka dari ayat Al-Maidah ini kita dapat membagi bahwa tolong menolong itu ada 2 macam. Ada berapa? Ada 2 macam, yaitu tolong menolong dalam hal kebaikan dan tolong menolong dalam hal keburukan. Nah, berikut ini 3 contoh gambar tolong menolong dalam hal kebaikan. Yang pertama ini, seorang anak membantu ibunya dalam melakukan pekerjaan rumah seperti cuci piring. Terus apa lagi anak-anak? Iya, menyapu. Terus iya, mencuci baju. Memasak, membantu memasak boleh. Nah, yang kedua ini tolong menolong dalam membersihkan lingkungan. Jadi kalau misal ada gotong royong tuh membersihkan lingkungan, kalian ikut membantu membersihkan lingkungan. Walaupun kalian hanya membantu misal menyapu atau membuang sampahnya, itu sudah termasuk membantu dalam hal kebaikan. Nah, yang ketiga ini membantu dalam membersihkan lingkungan sekolah. Kalian membantu teman-teman yang lain untuk membersihkan sekolahnya jadi bersih, kalian jadi nyaman. Jadi tolong menolong ini menjadi suatu hal kebaikan. Tolong menolong dalam hal kebaikan itu banyak banget ya anak-anak. Coba apalagi tolong menolong dalam hal kebaikan? Ya, menjenguk teman yang sedang sakit, terus meminjamkan sesuatu kalau temannya itu nggak bawa, misal temannya nggak bawa pensil dipinjemin, misal nggak bawa pensil warna dipinjemin gitu. Terus menghibur teman yang sedang sedih, misal Mbak A lagi sedih nih, terus dihibur sama Mbak B gitu. Itu termasuk tolong menolong dalam hal kebaikan. Masih banyak lagi nih tolong menolong dalam hal kebaikan, dan pastinya kita itu mendapat pahala. Nah, kalau ini nih tolong menolong dalam hal keburukan, seperti tolong menolong dalam mencontek. Dan yang kedua ini tolong menolong dalam mencuri, itu tidak boleh dilakukan karena berbuat tidak baik, berbuat buruk dan akan mendapat dosa. Ya, contoh nih, misal ini contoh yang mencuri. Mas A meminta tolong Mas B buat mencuri mangga di kebunnya Pak Mamat. Maka itu tuh tidak boleh. Maka Mas B hendaknya menolak ajakan dari Mas A untuk membantunya mencuri mangga. Atau enggak kayak gini, atau enggak yang lain. Mas A meminta tolong kepada Mas B untuk jahilin Mas C. Itu tidak boleh, karena itu akan menimbulkan permusuhan. Tolong menolong dalam hal keburukan pasti akan mendapatkan dosa. Maka sebagai teman yang baik, kalian harus melarang atau menolak ajakan teman yang akan melakukan keburukan. Kita harus saling mengingatkan untuk melakukan hal kebaikan agar kita bisa mendapat pahala dan tidak mendapat dosa. Ya. Hikmah dari tolong menolong tersebut adalah yang pertama nih, disayang Allah Subhanahu wa taala, orang tua dan teman. Kita disayang Allah, kita disayang orang tua, disayang teman, jadi kita banyak teman gitu. Yang menjadikan hidup kita menjadi tenang dan tentram, mengurangi
beban, mengurangi kesulitan karena kita saling membantu dan akan tercipta kebersamaannya. Iya, bener banget. Dari materi ibu tadi, apa ada yang belum paham atau masih ada yang mau ditanyakan nih? Yang nggak ada. Ibu punya 3 kuis nih, siapa yang bisa jawab? Nanti ibu kasih hadiah. Nah, sekian materi dari ibu. Pelajaran hari ini selesai. Kalian kerjakan di buku paket halaman 10 sampai 11 pilihan ganda dan isai. Ibu akan cek buat pertemuan ke depan. Selamat berjumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.